Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi pada kalian tiga perkara dan membenci pada kalian tiga perkara. Apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita dan apa yang dibencinya itu. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi wanti-wanti hambanya terhadap mempersekutukannya. Dalam surah yang sama, surah An-Nisa ayat yang ke-116. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Demikian juga di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi alasan mengapa Allah meridhoi menyembahnya saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun atau tidak musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan diwahyukan orang-orang sebelummu. La in asyrakta, jika engkau berlaku syirik, engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya akan dibatalkan amal-amalmu dan jadilah kalian orang-orang yang merugi. Yang kedua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita ini adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Engkau berpegang teguh kepada tali Allah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berpecah belah. Bahkan diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran yang ke-105, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih di dalam agama, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datangnya keterangan yang jelas, yakni dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan berpecah dan berselisih dalam agama setelah datangnya penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasannya.
wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang suka berpecah dan berselisih dalam agama itu akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Yang ketiga, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita adalah wa antanasahu ma wallahu Allahu amarakum. Hendaklah kalian memberi nasihat kepada pemimpin kalian. Ikhwani muslimin, memberi nasihat pada pemimpin ini adalah sebuah keniscayaan. Kenapa demikian? Karena pemimpin ini adalah manusia biasa, bukan malaikat. Karena dia manusia biasa, maka besar kemungkinannya bisa melakukan kesalahan. Oleh karenanya, menasihati pemimpin itu bukanlah sesuatu yang tabu. Dan seorang pemimpin yang dinasihati bukanlah aib baginya. Justru menasihati pemimpin di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wa yakrahu lakum thalasan. Allah Subhanahu wa taala membenci pada diri kita ini tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, qila wa qal. Allah membenci qila wa qal, yaitu berkata begini dan begitu tanpa kejelasan apa yang dia ucapkan. Artinya ada orang yang suka mendengar berita, kemudian belum jelas berita itu, lalu dia sebarkan kemana-mana, ucapkan dia kemana-mana. Nah, dalam konteks kekinian, qila wa qal itu sebenarnya desas-desus. Ya, kataan, ucapan, berita yang belum jelas, kemudian dia pindahkan ke orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang-orang fasik yang membawa berita kepadamu, fatabayyanu, maka perjelaslah berita yang dibawa orang-orang fasik itu. Tusibu qauman bijahalah tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai engkau menjatuhkan hukum pada suatu kaum dan tetapi kalian menyesali putusan yang kalian ambil itu karena sesungguhnya Anda salah mendengar. Hari ini kita tidak bisa terpisahkan dengan media sosial. Dan mungkin saja kita mendapatkan berita-berita desas-desus di dalam media sosial itu. Maka hendaklah kita berhati-hati untuk menyebarkan berita-berita yang kita dapatkan dari media sosial. Karena bisa jadi berita-berita itu merupakan desas-desus yang akan mendatangkan bahaya jika desas-desus itu kita sebarkan tanpa kita memperjelas kebenarannya. Jangan kadang-kadang berita yang jelas saja belum tentu perlu kita sebarkan. Sebab boleh jadi berita benar yang kita terima itu jika disebarkan menimbulkan kegaduhan. Yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita ini adalah kasratus su'al, terlalu banyak bertanya. Sudah jelas ayatnya, juga sudah jelas hadis-hadisnya. Maka bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Kenapa harus bertanya mengapa demikian? Kenapa harus seperti itu? Sebab jawabannya pasti akan kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'u ma taraktukum." Biarkan apa yang aku perintahkan kepadamu. Maksudnya, kerjakan saja apa yang aku tinggalkan kepadamu. Inna halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelummu karena terlalu banyak bertanya kepada Rasulnya dan menyelisihi Rasulnya. Jika ada perintah, dia terlalu banyak bertanya dan menyelisihi perintah-perintah Rasulnya. Yang ketiga, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita ini adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ikhwani sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya harta yang ada pada diri kita ini kelak di hari kemudian bukan hanya ditanya min aina tasaba, dari mana kita peroleh, akan tetapi juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala fima anfaqa. Mana harta yang kita peroleh itu dibelanjakan. Boleh jadi harta yang kita peroleh halal di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Akan tetapi adakah harta ini kita belanjakan ada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai harta yang kita peroleh dengan keringat kita secara halal, akan tetapi kita belanjakan pada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang dimaksud dengan menghamburkan harta yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkondisikan diri pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan semoga kita terjauh dari bencian Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.